Puji Tuhan, saya bersyukur ada di tengah-tengah saudara pagi hari ini. Haleluya. 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 Jangan ikut pakai saudara. Saudara mesti kuat. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya berterima kasih yang pertama kepada Tuhan Yesus. Saya boleh ada di tengah-tengah saudara semua karena Tuhan. Walaupun tadi pagi-pagi dari Alude basah kena ujang. Sebenarnya mau pergi dari kemarin Nancy bilang pergi jauh hari Minggu pagi. Oh biar jauh. Tadi pagi kena ujang tapi bersyukur saya boleh tiba. Selamat, itu sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk membawa kebenaran firman Allah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Saya selalu berkata seperti ini, ketika mau membawa kebenaran firman Allah, saya berkata begini. Orang yang meresponi besar firman Allah, maka berkatnya apa? Besar, amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Berkat. Orang yang sedang meresponi firman Allah, maka berkatnya apa? Sedang. Orang yang kecil meresponi firman Allah, maka berkatnya apa? Orang yang tidak meresponi firman Allah, maka tidak ada berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tapi saya percaya kita semua pagi hari ini adalah orang-orang yang meresponi kebenaran firman Allah. Sebab firman Allah adalah Allah sendiri. Haleluya. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang merindukan firman Allah. Amin. Kenapa saya katakan kita semua adalah orang-orang yang merindukan firman Allah? Karena Daud pernah berkata, satu kali Tuhan berfirman, dua hal yang saya dengar. Daud pernah berkata dalam perjanjian lama, satu kali Tuhan berfirman, ada dua hal yang saya dengar. Yang pertama ada kuasa Tuhan, yang kedua ada kasih setia Tuhan. Ketika saudara meresponi firman Allah, maka ada kuasa yang akan mengubah hidup saudara. Haleluya. Ketika saudara meresponi firman Allah, maka di sana ada kasih setia Tuhan akan menjadi bagian dalam perjalanan hidup saudara. Ketika saudara meresponi firman Allah, di sana ada perlindungan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Allah, saya mau bersaksi sedikit tentang perlindungan Tuhan. Waktu hari, apa itu yang angin keras sekali itu? Angin selatan barat daya kalau saya tidak salah saya lihat memang kuat sekali angin pada saat itu. Kami berdua bersama dengan istri itu di Alude. Di sebelah tempat kamar yang kami tiduri Bapak Ibu Saudara, cuma berapa langkah? 3 langkah itu ada pohon amu besar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di sana torang dibangunkan pagi-pagi. Pagi-pagi torang bangun. Memang angin kita bilang semua terbang bagaimana ini torang dope pastori di sini. Memang sudah cabu-cabu pagi-pagi kita baku toki ke siang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi-pagi itu saya melihat pembelaan Tuhan itu nyata bagi kami berdua Bapak Ibu Saudara. Waktu sekitar masih gelap kalau saya tidak salah di sebelah bunyi. Bunyi begitu Bapak Ibu Saudara. Dan setelah terang, torang dua tidak sadar Bapak Ibu Saudara. Kita itu di belakang dapat toki-toki. Serta torang dua DP mulai pagi, torang dua keluar rumah. Torang dua keluar rumah karena mungkin angin mulai reda. Di situ sudah bunyi orang semua sudah sensor pohon Bapak Ibu Saudara. Di situ torang lihat begini. Torang sapu dada, puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Pohon amu Bapak Ibu Saudara, dia kalau ciri sebelah begini, torang dua di dalam memang jadi obeng plat, memang puji Tuhan tidak Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pohon amu itu dia ciri kamu ke begini. Sedangkan di belakang pohon pisang ada yang arah begini. Memang sunya tidak karuan. Mungkin di situ tempat pertemuan angin kalau saya tidak salah. Di situ pohon amu Bapak Ibu Saudara dia ciri kamu ke begini. Dia ciri ke arah melong. Dia nyadak ciri ke arah lirung. Nah dia kalau ciri ke arah lirung. So bilang tadi jadi obeng plat orang dua Bapak Ibu Saudara. Yang herannya Bapak Ibu Saudara itu sudah 2 kali terjadi. Pas kami lagi istirahat, itu saya lupa beberapa bulan lalu. Pohon amu lagi kan di sebelah ada 2, ada 3.
Yang satu jangan doakan supaya rubuh ya Bapak Ibu Saudara. Masih ada satu yang berdiri. Bapak Ibu Saudara, ada dua. Yang herannya bulan saya sudah lupa. Sama, dia ciri lagi. Ciri ini agak sedikit serong. Dan herannya tidak kena di kamar yang torang doa ada tidur. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Bahwa Allah yang kita sembah, dia Allah yang hidup. Amin. Allah yang kita sembah, dia memperhatikan setiap umat-umatnya. Sebabnya perhatikan firman Allah. Jangan kita salah mengerti akan kebenaran firman Allah. Sama seperti orang Papua. Dia solala batola motor ke siang. Dia lihat dari jauh, ada tulis bengkel buka 24 jam. Dia solala tuh Bapak Ibu Saudara, dia tol motor. Setelah dia lihat ada bengkel buka 24 jam, dia singgah. Kakak, nah bengkel ini buka kah? Bengkel orang Manado. Coba Anda baca itu sana. Bengkel, orang mana bilang begini, bengkel 24 jam buka. Orang Papua bilang begini. Ya sudah, tidak jadi di sini. Di sini lama, di sebelah cuma 1 jam, di sini 24 jam. Pindah sebelah, Ibu Saudara. Itu sebabnya jangan salah mengerti firman Allah. Kita harus perhatikan firman Allah, amin. Pagi hari ini, karena ada berkat yang luar biasa ketika kita menjadi orang-orang yang meresponi kebenaran firman Allah. Kalau bawa foto bilang-bilang Bapak Ibu Saudara. Ya, maksudnya bukan apa-apa. Bukan apa-apa, maksudnya begini. Saya waktu beberapa kali berkhotbah ada jemaat yang foto. Saya lagi begini. Kan tidak enak dilihat Bapak Ibu Saudara. Maksudnya kalau mau foto bilang-bilang supaya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Pagi hari ini saya rindu kita semua untuk melihat kebenaran firman Allah. Yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita buka di dalam perjanjian lama. Jangan dulu bawa foto. Perjanjian lama 12, Daniel 12 ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bersama. Daniel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Buka juga kitab Hosea. Nah itu pasal terakhir dalam kitab Daniel. Daniel pasal 12 ayatnya yang ketiga. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Saya bacakan sekali lagi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita lebih dalam di sini saya mau katakan begini. Kitab Daniel ini pasalnya yang terakhir 12. Kitab Daniel terbagi menjadi 2 bagian. Pasalnya yang pertama sampai dengan pasalnya yang ke-6. Di situ berbicara tentang sejarah Bapak Ibu Saudara. Daniel pertama pasalnya yang pertama sampai dengan yang ke-6, bagian yang pertama itu berbicara mengenai sejarah. Sedangkan Daniel pasalnya yang ke-7 sampai pasalnya yang ke-12 itu berbicara tentang nubuat Bapak Ibu Saudara. Memang dalam bagian yang pertama pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-6 memang di situ banyak mengenai sejarah. Tetapi di dalamnya ada juga beberapa nubuatan tentang akhir zaman. Contoh seperti mimpi Nebukadnezar ketika dia melihat patung itu berbicara tentang akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi Daniel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pasal yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-12 itu memang tok berbicara tentang nubuat Bapak Ibu Saudara. Itu memang tok berbicara tentang nubuat Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Nah pada pasal yang ke-12 ini yang kita sudah baca bersama-sama.
pasalnya yang terakhir dalam kitab Daniel di sini Tuhan masih menyatakan kepada Daniel tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Di situ Tuhan memberikan gambaran kepada Daniel, ada peristiwa kebangkitan, ada malaikat Mikael yang akan datang, Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya begini, kita semua ini sudah hidup di penghujung akhir zaman, betul? Kita semua sudah hidup di penghujung akhir zaman. Kita selalu berkhotbah akhir-akhir zaman, akhir zaman, sekarang belum datang Tuhan. Nah, kalau kita mengerti dalam pelajaran eskatologi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, zaman Bapa 2000 tahun, zaman Anak 2000 tahun, zaman Roh Kudus itu 2000 tahun. Zaman Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus sampai Tuhan datang pada kali yang. Nah, kita ini sudah berada pada zaman Roh Kudus. Artinya menunggu Tuhan untuk datang pada kali yang kedua. Kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Sedangkan zaman Bapa itu berawal dari Adam sampai ke Abraham, Bapak Ibu Saudara. Zaman mulai dari Ishak sampai Tuhan Yesus. Nah, kita zaman Roh Kudus sudah berada di penghujung akhir zaman, Saudara. Itu sebabnya Daniel pasal yang ke-12 ini Tuhan masih berbicara tentang akhir zaman kepada Daniel, Bapak Ibu Saudara dikasih diberkati oleh Tuhan. Alkitab yang kita punya ini beberapa kali menyatakan, bahkan mencatat bahwa di masa-masa yang terakhir, di akhir zaman ini akan terjadi yang namanya masa yang sukar, betul? Akan terjadi yang namanya penganiayaan, kelaparan, bencana alam, itu permulaan penderitaan. Sampai pada puncaknya Antikristus memerintah selama 3,5 tahun, Bapak Ibu Saudara. Itu yang akan terjadi di akhir zaman, Bapak Ibu. Nah, makanya kita semua jemaat yang ada, kita ini sudah hidup yang namanya di penghujung akhir zaman. Tuhan pun pernah menyatakan ini kepada murid-muridnya ketika dia di atas bukit. Dalam Matius pasal yang ke-24, Bapak Ibu Saudara. Dia berbicara tentang akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pagi hari ini, saya tidak akan berkhotbah mengenai kronologi kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bapak Ibu Saudara. Saya akan berkhotbah mengenai itu. Tapi kita akan sama-sama belajar bagaimana sebagai seorang yang percaya, Bapak Ibu Saudara, seperti apa kita harus hidup di penghujung akhir zaman ini. Sebagai orang-orang yang percaya, kita harus hidup seperti apa, Bapak Ibu Saudara, yang diberkati oleh Tuhan. Karena di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, semua orang akan berakhir pada 2 kategori, Bapak Ibu Saudara. Semua orang sekali lagi di akhir zaman akan berakhir pada 2 kategori, Bapak Ibu. Yang pertama, bijaksana dan bodoh. Yang kedua, hamba yang jahat, hamba yang baik. Yang ketiga, gereja sempurna atau gereja dewasa, dan gereja tidak sempurna atau gereja tidak dewasa. Dan yang terakhir, orang benar dan orang fasik. Nah, jadi di akhir zaman kita ini akan dibagi menjadi 2 kategori. Nah, menjadi pertanyaannya, kita sebagai orang-orang kaya, kita ini termasuk yang mana, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan? Itu sebabnya pagi hari ini saya akan berbicara bagaimana sebagai orang yang percaya kita harus hidup di penghujung akhir zaman ini, Bapak Ibu. Haleluya. Nah, sebagai orang-orang dan diberkati oleh Tuhan, di penghujung akhir zaman ini kita sangat perlu sekali yang namanya BBM, Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan. Di penghujung akhir zaman kita perlu yang namanya BBM. Apa itu BBM, Bapak Ibu? Bahan bakar minyak. Siapa yang bilang bahan bakar minyak? Ada buat jual minyak kayak gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi saya tekankan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di penghujung akhir zaman. Kita perlu yang namanya BBM. Saya kasih judul firman Allah pagi hari ini adalah BBM. Ada yang bawa foto? Tunggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan.
Yang berfoto semua kayak begini. Haleluya. Bapak Ibu sudah ini dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Kita baca sekali lagi Daniel 12 ayatnya yang ketiga. Apa itu BBM? Di situ dikatakan begini. Dan orang-orang bijaksana B1 akan bercahaya B2 seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun M. Banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi kepanjangan dari BBM bukan bahan bakar minyak, tetapi pagi hari ini kita akan belajar mengenai bijaksana, bercahaya dan menuntun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak belajar tentang bahan bakar minyak, tetapi kita belajar tentang bijaksana, bercahaya dan menuntun, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Menghadapi akhir zaman, poin yang pertama, sebagai orang yang percaya kita perlu namanya sikap yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara dikasih diberkati oleh Tuhan. Kita perlu menjadi bijaksana. Tetapi bijaksana seperti apa dulu? Karena di dalam Alkitab dicatat celakalah orang yang dirinya bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam perjanjian lama Tuhan pernah mencela orang-orang Israel karena mereka menganggap diri bijaksana daripada Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita untuk mengerti bijaksana seperti apa. Nah, yang paling utama adalah bijaksana menurut firman Allah. Betul Bapak Ibu Saudara? Karena beberapa kriteria, ada beberapa contoh di Alkitab Bapak Ibu Saudara tentang bijaksana ini. Menurut Alkitab Bapak Ibu Saudara, harus hidup bijaksana menurut Alkitab. Kalau dalam konteks kitab Daniel ini adalah orang yang bijaksana. Cuma dia ini orang yang bijaksana Bapak Ibu. Tetapi secara umum Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, orang yang bijaksana itu adalah gereja Tuhan. Adalah saya dan saudara Bapak Ibu Saudara. Itu adalah orang yang bijaksana secara umum. Kalau secara konteks cuma Daniel orang yang bijaksana. Tetapi secara umum adalah saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Orang bijaksana di sini memiliki pengertian begini. Orang bijaksana adalah orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Betul? Orang bijaksana menurut firman Allah adalah orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dewasa bagaimana dulu, Bapak Ibu? Orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang sudah mengalami yang namanya pembaharuan di dalam hidupnya. Yang meliputi percaya, bertobat, lahir baru dan dibaptis Bapak Ibu Saudara. Nah itu gereja yang dewasa di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan. Hendaklah kamu memberikan dirimu dibaptis dalam nama Tuhan. Kamu yang sekarang, bukan yang dulu lagi, Bapak Ibu Saudara. Engkau adalah ciptaan baru. Amin. Itu baru orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Mengalami yang namanya pembaharuan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara. Dikasih diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, banyak poin di sini Bapak Ibu Saudara firman Allah. Orang yang dewasa, orang yang bijaksana bagaimana menurut firman Allah? Kalau yang tadi adalah di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah orang yang mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Orang yang mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, bagian A. Orang yang dewasa bijaksana menurut firman Allah adalah orang yang mengenal Allah dengan benar. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Beberapa waktu lalu ada simpatisan masuk di Alude Bapak Ibu Saudara. Dan kita ketemu lagi, kita tanya, siapa sunyak masuk gereja? Ada orang jaga marah, dia masuk di situ. Kita tanya, siapa sunyak masuk gereja situ? Ada orang jaga marah kita kalau jaga masuk di situ. Dan siapa jaga marah? Dia bilang ada itu ibu, kata Bapak Ibu Saudara dikasih berkati oleh Tuhan. Ada itu ibu jaga marah kita. Jadi sampai sekarang sunyak masuk gereja Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berdoa untuk ibu ini semoga Tuhan jamah
hatinya. Supaya dia membiarkan orang itu untuk mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa ada waktu Tuhan. Dan kenapa saya katakan orang yang bijaksana, orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Tetangga kami sebelah gereja, Bapak Ibu Saudara. Waktu Bapak Gembala kasih tunjuk, pergi di Israel. Ini Israel di Yerusalem, begini-begini, ini kubur Tuhan Yesus. Apa ini Bapak jawaban? Itu Israel ada di dunia? Bayangkan dia tanya, memang Israel ada di dunia? Di situ kita heran Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang seperti ini, terus masih ada saja oknum-oknum yang melarang mereka untuk mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak mengerti sama sekali tetapi masih ada orang atau oknum yang masih melarang mereka untuk mengenal Tuhan. Tapi saya percaya ada waktu Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Daniel adalah orang bijaksana, dia mengerti betul, dia mengenal baik Bapaknya di sorga, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dia menghadapi intimidasi dari pihak luar maupun pihak dalam, itu tidak sudut pandangnya tentang Allah. Haleluya. Daniel sekalipun menghadapi ancaman nyawanya, tetapi itu semua tidak mengubah sudut pandangnya tentang Tuhan. Jadi kita, ketika kita menghadapi ancaman atau tekanan dari pihak luar maupun pihak dalam, pertahankan Bapak Ibu Saudara untuk mengenal Tuhan. Karena orang bijaksana menurut firman Allah adalah dia yang mengenal betul Allahnya yang dia sembah. Seperti Daniel. Mau jadi pengkhotbah itu ada itu Bapak Ibu Saudara. Kuat EP suara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Allah. Saya percaya kita semua di pagi hari ini akan merespon kebenaran firman Allah. Nah, yang selanjutnya bijaksana menurut firman Allah. Saudara. Firman Allah katakan adalah orang yang mendengar dan melakukan. Matius 7 ayatnya 24. Orang bijaksana menurut firman Allah adalah orang yang melakukan mendengar firman Allah. Itulah bijaksana yang kedua. Jadi pagi hari ini ketika kita mendengar firman Allah, mari kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah satu ciri kriteria orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Coba Bapak Ibu baca. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Amin. Jadi orang yang bijaksana menurut firman Allah adalah orang yang mendengar dan melakukan yang namanya firman Allah. Yang berikut mengenai orang bijaksana menurut Alkitab di dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-17 Bapak Ibu Saudara. Kita lihat menurut Alkitab apa saja orang bijaksana. Amsal 14 ayatnya yang ke-17 Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Orang bijaksana menurut Amsal adalah orang yang sabar, Bapak Ibu Saudara. Nah, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Coba kiri kanan bilang begini, jangan Bapak veto terus, sabar bilang. Siapa itu jaga tahu berarti di rumah itu Bapak Ibu Saudara sudah tahu, sudah lihat di sini muka-muka yang jaga Bapak veto. Kalau sudah tahu sekali dong begini. Sudah lihat dari sini Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang bijaksana menurut firman Allah adalah orang yang sabar Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan katakan waktu lalu ada doa di rayon situ. Ini kata sabar cuma pendek. Mar mau lakukan ini setengah mati. Haleluya. Ada istilah cuma tontong sadikit tapela besar. Bapak Ibu Saudara. Yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Orang yang sabar adalah orang yang bijak menurut firman Allah. Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan kepada kita semua. Yakobus pertama ayatnya yang ke-20 dikatakan begini. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab amarah manusia sekali lagi
tidak mengerjakan kebenaran di hadapan siapa Bapak Ibu Saudara? Di hadapan Allah. Dikasih diberkati oleh Tuhan. Saya mau katakan saat kita bertindak dalam keadaan marah, saat kita bertindak dalam keadaan yang dikuasai oleh amarah Bapak Ibu Saudara, pasti kita sedang tidak bertindak menurut kemauan Allah. Betul Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, saat orang bertindak dalam keadaan marah, pasti dia sedang tidak bertindak menurut kemauan Allah. Karena firman Allah katakan dalam Yakobus, Bapak Ibu Saudara, amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi orang yang bijak menurut firman Allah, dia adalah orang yang sabar. Bapak Ibu Saudara dikasih diberkati oleh Tuhan. Dia memang orang yang sabar. Sabar. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, orang bijaksana. 1 Petrus ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 3 yang ke-7. Bagaimana orang bijaksana menurut firman Allah? Menurut 1 Petrus 3 ayatnya 7. Orang yang bijaksana adalah dia, kita baca, dapat mengurus keluarganya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi orang istri itu pendoa. Jadi istri-istri pendoa, bukan apa? Pengrong-rong. Jadi istri itu adalah pendoa. Betul bapak-bapak? Bapak-bapak kalau betul-betul, cepat sekali dorang. Apa itu betul? Betul apa Bapak Ibu Saudara? Jadi orang yang sabar menurut firman Allah yang selanjutnya adalah orang yang dapat mengurus keluarganya dengan baik Bapak Ibu Saudara. Iblis, saya mau katakan, dia sudah pasti, dia so bosan mau datang di gereja. Dia so bosan mau bikin rusak gereja. Kenapa saya bilang seperti itu? Iblis zaman sekarang soalnya ada di gereja Bapak Ibu Saudara di akhir zaman ini. Dia so pasti mau serang-serang gereja. Makanya kalau Bapak Ibu melihat di mana-mana gereja bertumbuh tuh. Betul? Makanya gereja di mana-mana bertumbuh kalau Bapak Ibu melihat. Karena iblis itu seolah-olah dia mau serang-serang gereja. So pasti Bapak Ibu Saudara dikasih diberkati oleh Tuhan. Iblis, kenapa saya bilang pasti? Karena gereja di akhir zaman semakin banyak tekanan, semakin banyak persoalan, maka mereka semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Makanya iblis bosan mau serang gereja. Semakin banyak tekanan, dorang semakin dekat dengan Tuhan. Yang iblis serang adalah keluarga. Bapak Ibu Saudara. Kenapa katakan iblis serang keluarga? Dia mengarahkan senjatanya kepada keluarga. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu Saudara? Dikasih diberkati oleh Tuhan. Karena ketika keluarga hancur, generasi hancur. Ketika keluarga berantakan, pelayanan tidak akan maksimal. Betul? Seberapa banyak orang di luar sana, apalagi anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara, terjerumus pergaulan-pergaulan tidak baik karena orang tua mereka broken, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya orang tua harus mengerti hal ini. Orang bijaksana itu dapat mengurus keluarga dengan baik. Siapa sini yang sudah berkeluarga? Angkat tangan. Semua sudah berkeluarga. Ini tidak ada tanya Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini bagi keluarga? Anak-anak bagian keluarga, betul? Siapa di sini yang mau berkeluarga? Tidak ada yang angkat tangan. Siapa di sini yang tidak mau berkeluarga? Single itu pilihan, jomblo Bapak Ibu Saudara. Single pilihan, jomblo nasib. Jadi orang yang bijaksana menurut kitab adalah mereka yang dapat mengurus rumah tangganya dengan baik, keluarganya dengan baik. Bapak Ibu Saudara dikasih diberkati oleh Tuhan. Iblis tahu betul kalau dia serang keluarga itu dapat merusak segalanya Bapak Ibu Saudara. Amin, haleluya. Keluarga suami istri, anak-anak. Jadi orang bijaksana menurut Alkitab selanjutnya adalah sekali lagi orang yang dapat mengatur keluarganya dengan baik Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya
Bijaksanalah di dalam Tuhan. Amin. Daniel adalah orang yang bijaksana karena dia memiliki kecakapan. Kecakapan dalam nilai rohani. Dia orang yang suka berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia memiliki kecakapan dalam hal jasmani. Perbuatannya baik. Makanya kalau kita mau baca Daniel pasal yang ke-6. Ketika mereka mencari kesalahan dari Daniel. Alkitab katakan tidak terdapat kesalahan apapun terhadap Daniel. Makanya dia memiliki kedua kecakapan ini. Dia menjadi orang yang bijak sana di dalam Tuhan. Itu sebabnya di akhir zaman ini sebagai gereja Tuhan kita harus memiliki sikap yang bijaksana di dalam Bapak Ibu Saudara. Makanya pemazmur katakan begini. Ajarlah aku menghitung hari-hari. Agar supaya apa? Agar supaya aku memperoleh hati yang bijaksana. Jadi penting kepada kita semua gereja Tuhan. Harus hidup bijaksana di akhir zaman. Poin yang pertama kepada kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Harus B yang pertama. Bijaksana. Yang kedua dalam Daniel 12 ayat yang ketiga tadi adalah berapa? Bercahaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hidup bercahaya. Karena salah satu identitas orang yang bijaksana, dia bercahaya, Bapak Ibu Saudara. Salah satu identitas orang bijaksana, dia bercahaya. Kalau kita mau baca dalam Daniel 12 tadi ayat yang ketiga, kita akan bersinar seperti bintang-bintang. Artinya kita harus bercahaya secara tetap dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, firman Allah mengajarkan kita bahwa kita harus bercahaya secara tetap dan konsisten. Ada satu cerita kisah nyata di sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara. Begini, ada seorang siswa, ini cerita dari staf pengerja, ini kisah nyata. Seorang siswa karena baru biasa kan, cinta mula-mula. Kalau di sekolah Alkitab, kalau nyanda ada apa-apa, Bapak Ibu Saudara, itu kasih yang cuma lutut, cuma perlu berdoa. Nah ini siswa ini, karena baru cinta mula-mula, Bapak Ibu Saudara, dia nyanda ada segalanya, dia berlutut, dia berdoa, dia masuk di ruang doa, dia berdoa, Tuhan, kita nyanda ada kopi Tuhan. Satu kali tuh orang begini, Bapak Ibu Saudara, staf pengerja ini satu kali begini. Dorang Iko, ini siswa ada berdoa, dia berdoa, Tuhan, dia berlutut, Tuhan kita sunyian ada kopi Tuhan. Dorang lebar ini. Dorang ambil kopi, kunong lempar begitu kopi. Tak. Setelah dia buka mata, haleluya puji Tuhan, terima kasih. Karena baru cinta mula-mula kasih yang Bapak Ibu Saudara. Dorang lempar kopi, dia ambil. Besoknya lagi begitu, dia nyanda ada, dia berdoa tuh. Staf pengerja ini yang ikut-ikut pada dia, Tuhan, dorang ambil nasi, dong taruh ulang nasi begini. Dia buka mata, so ada nasi. Tuhan terima kasih Tuhan. Begitu juga hari-hari berikutnya Tuhan. Kita sudah ada celana sotarabe Tuhan kita pekil. Dorang ambil celana dorang kasih. Dia buka mata ada. Terima kasih Tuhan. Seiring berjalan waktu Bapak Ibu Saudara. Siswa ini ada satu permintaan yang bikin ini staf pengerja. Memang kalang kabut Bapak Ibu Saudara. Dia berdoa begini. Dia dulu tertawa. Dia berdoa begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan biarlah terang kemuliaan-Mu bagian hidup hamba. Ibu berpikir bagaimana mau kasih terang kemuliaan. Staf pengerja berpikir begini, aduh sekolahan kita ini. Akhirnya dorong dapat hikmat. Dia bilang, ambil itu center tuh jaga malam. Doa itu center, konong center bagian di atasnya. Siswa pada berdoa. Di ruangan tuh, nunggu center dari jendela. Siswa lama. Kalau orang lebih tambah main, dorong sekedip-kedip itu center. Lebih bawah begini tuh saya. Bapak Ibu Saudara dikasih diberkati oleh Tuhan. Dia kira itu kemuliaan Tuhan. Padahal center kasih yang dorong dah center. Saya bermain-bermain. Saya mau katakan begini. Orang harus bercahaya. Tapi bukan cahaya center. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya mau buka satu ayat. Bagaimana orang percaya harus bercahaya melalui apa? Bapak Ibu Saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Matius 5 ayat 16. Bagaimana gereja Tuhan harus bercahaya?
Matius 5 ayatnya yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi, gereja Tuhan bercahaya dilihat dari perbuatan yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena center, tapi gereja Tuhan bercahaya karena perbuatan baik. Amin. Buat istri-istri, anak-anak muda, cuma bercahaya karena scarlet atau apa itu. Jangan cuma karena scarlet dengan masker, membuat bercahaya. Tetapi harus bercahaya dengan apa? Perbuatan baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Harus bercahaya dengan perbuatan baik. Ya enggak apa-apa kok untuk mau pakai scarlet, mau pakai masker, mau bagaya for suami no. Ibu Saudara. Sebab ada istri bilang begini, aduh, kenapa tapi suami Pak Gembala sudah enggak romantis sama ding dulu Kang. Dulu masih jadi bunga mawar sampai berlutut ketika kita kasih yang sayang ini bunga untukmu. Sekarang Bapak Gembala selamat orang berumah tangga. Soalnya enggak pernah malahan teh dia dapat ambil itu ganemo di belakang rumah, dia cuma bilang, sayang tumis akang weh. Bapak Ibu Saudara, enggak apa-apa katu kalau mau bergaya. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu Saudara adalah melalui apa? Perbuatan kita harus bercahaya. Karena identitas orang yang bijaksana, poin yang kedua adalah bercahaya. Bapak Ibu Saudara, dikasihi diberkati oleh Tuhan dan dilihat dari perbuatannya yang baik. 2000 tahun lalu Yesus dia selalu melakukan pekerjaan yang baik. Dia melayani tanpa memandang bulu, Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan pekerjaan baik, dia bukan orang. Dia memberi makan orang, Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan sesuatu yang baik, Bapak Ibu Saudara. Makanya tidak salah kalau ada lagu lama berkata, ada yang masih hafal? Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, apalagi? Dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya, Bapak Ibu Saudara. Karena 2000 tahun lalu dia sudah pernah melakukan perbuatan yang baik ini sehingga dia bercahaya. Dan Tuhan mau setiap kita gereja Tuhan melakukan hal yang sama, melakukan pekerjaan baik, dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Karena kita ini semua adalah buatan Allah. Dirancang untuk melakukan pekerjaan yang baik, Bapak Ibu Saudara, yang dikasih diberkati oleh Tuhan. Bahkan 3 Yohanes katakan, barang siapa berbuat baik, dia berasal dari Allah, Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya ketika dia berbuat jahat, dia tidak pernah melihat Allah, Bapak Ibu Saudara, dikasih berkat oleh Tuhan. Yakobus katakan, jika seorang tahu harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, Bapak Ibu Saudara. Yakobus katakan, ketika dia sudah tahu berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Amsal menekankan kepada kita semua bahwa janganlah menahan kebaikan dari orang yang berhak untuk menerimanya, Bapak Ibu Saudara. Ada satu kejadian di Alude begini. Ada orang, dia berbicara dengan kita, dia bilang begini, bapak-bapak, kasihan begini. Tapi kita semua boleh tangkap DP cerita, Bapak Ibu Saudara. Dia pergi sana, kita dusu dengan motor. Kita kasih berkat sedikit. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara, dia baru bilang, ini kasih yang kita mau kasih kita orang tua. Tapi orang tua ada meninggal, mau bikin acara. Meninggal di, kan tetangga kami di sebelah itu istrinya orang Filipina, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia bilang, ini uang ini kita mau kirim buat orang keluarga. Bagaimana kalau kita nyandak kasih, Bapak Ibu Saudara? Tapi perasaan itu bagaimana? Amsal katakan, janganlah kau menunda kebaikan bagi orang yang berhak untuk menerimanya.
Coba kalau saat itu kita nyandak kasih, bagaimana itu rasa dalam hati kasihan? Tahu ini mau kirim pada orang tua yang ada berduka, pada orang yang ada berduka, Bapak Ibu Saudara. Jadi Amsal katakan, Yakobus katakan, jika seorang tahu harus berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Bahkan Galatia katakan, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, engkau tidak menjadi lelah, engkau akan menuai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Banyak kali Alkitab berbicara tentang perbuatan baik. Ketika engkau berbuat baik, siapakah yang dapat berbuat jahat terhadap kamu? Satu kesaksian begini, Bapak Ibu Saudara di Alude. Ada orang mabuk, dia teriak-teriak di jalan, dia bawa peda, Bapak Ibu Saudara. Dia bawa peda, memang sepanjang kampung, so ribut. Sampai di muka gereja kun dia bataria, dia bawa kuku, kun pegang peda. Cuma orang ini kita kenal bagus. Dia bawa peda, kun dia bawa kuku, dia angka-angka peda. Mungkin karena ada bermasalah. Kita keluar pastori, kita bilang begini. Sini, dia datang ke kita, dia simpang peda. Akhirnya dia cerita baik-baik. Oh begini kok bro, kita begini. Akhirnya habis itu dia pulang, Bapak Ibu Saudara dikasih diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Orang mabuk itu badusta kalau orang nyandak sadar. Orang mabuk itu sadar, Bapak Ibu Saudara. Mata tambah sedikit dompet makan. Bapak Ibu Saudara. Orang mabuk itu sadar. Pas dia lihat apa kita, dia simpang peda. Dia simpang peda. Kemudian dia pulang rumah. Dia bilang pulang Jo. Dia tahu waktu dia sadar ini kita bagus-bagus. Bye-bye pada dia ini. Bapak Ibu Saudara. Nah dia ini yang kita kasih berkat sedikit. Jadi dia mengerti. Itu sebabnya firman Allah katakan ketika engkau berbuat baik. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu Bapak Ibu Saudara. Nah dengan perbuatan baik kita akan bercahaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi yang saya mau katakan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bercahaya itu bukan pilihan sekali lagi. Ketika kita mau bercahaya itu bukan pilihan. Tetapi harus menjadi gaya hidup orang percaya. Harus menjadi gaya hidup kita untuk bercahaya Bapak Ibu Saudara. Kita harus bercahaya di tengah dunia yang gelap ini. Amin. Karena kehadiran kita orang-orang yang bercahaya akan menyatakan kebenaran yang sejati di tengah kegelapan. Bapak Ibu Saudara dikasihi diberkati oleh Tuhan. Itu poin yang kedua. Sebagai orang percaya hidup di akhir zaman ini harus bercahaya. Artinya harus jadi berkat bagi banyak orang. Bukan jadi batu sandungan bagi banyak orang Bapak Ibu Saudara. Melalui perbuatan yang baik Bapak Ibu Saudara. Melalui perbuatan baik. Kita bercahaya jadi berkat bagi banyak orang. Poin yang ketiga. BB sudah. Sekarang M. BBM. Saya mau katakan dampak positif orang yang mau bercahaya Bapak Ibu Saudara. Mereka akan menuntun orang kepada kebenaran. Betul? Coba kita baca sekali lagi Daniel 12 ayatnya yang ketiga. Dampak positif orang yang mau bercahaya, mereka akan menjadi penuntun. Dikatakan begini, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Jadi dampak positif orang yang mau bercahaya adalah mereka akan menuntun orang kepada kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya kasih contoh mercusuar. Semua tahu mercusuar, Bapak Ibu Saudara. Dikasih diberkati oleh Tuhan. Mercusuar kita baca itu adalah bangunan yang dirancang khusus untuk memancarkan cahaya. Betul? Untuk memancarkan cahaya dan berfungsi sebagai pemandu navigasi kapal laut Bapak Ibu Saudara. Dan cahaya dari mercusuar ini walaupun di tengah-tengah keadaan situasi badai, cuaca yang buruk, pasti cahaya ini tetap terlihat. Betul? Dan cahaya ini akan menuntun itu ke navigasi kapal laut Bapak Ibu Saudara. Begitu juga kehidupan orang percaya. Ketika kita bercahaya, orang akan melihat. Bahkan kita akan menuntun orang kepada kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Cahaya mercusuar dapat dilihat walaupun dalam situasi cuaca yang buruk. Itulah yang harus menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bercahaya, kita akan menjadi penuntun. Kita akan menuntun orang-orang
untuk datang kepada Yesus. Ketika suami atau istri Anda belum setia, jangan cuek Bapak Ibu Saudara atau anak. Jangan cuek. Berusaha untuk menjadi penuntun. Berusaha untuk menuntun mereka datang kepada Yesus. Amin. Berusaha untuk menjadi penuntun. Berusaha untuk bercahaya di tengah-tengah keluarga dulu Bapak Ibu Saudara. Saya ketika memberikan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan, saya dibaptis melayani Tuhan sekolah Alkitab. Saudara kembar saya rindu dia dulu yang Tuhan tangkah, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya doakan, saya pernah bersaksi sini. Waktu saya doakan, dia dalam keadaan mabuk. Memang mabuk, Saudara. Saudara kembar saya. Saya doakan dia dalam keadaan mabuk. Karena kita berprinsip begini, Tuhan, kalau kita Tuhan selamatkan, kita rindu tapi keluarga Tuhan mau selamatkan. Jadi kita berdoa, Tuhan, kita mau jadi penuntun dulu for kita pe saudara kembali ini Bapak Ibu Saudara. Waktu saya praktek, saya dengar kabar orang tua telepon, Vindo, napa Vando semua sekolah Alkitab? Haleluya. Dia sebaptis, dia serahkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Setelah dia melayani Tuhan, kelas 2 sama-sama dengan kita lagi Bapak Ibu Saudara. Itu soal Tuhan pe urusan, karena dia so mengerti. Tetapi orang yang belum mengerti harus kita tuntun Bapak Ibu Saudara. Karena orang buta tidak dapat menuntun orang buta. Haleluya. Kita harus menuntun mereka kepada jalan kebenaran. Saya bawa akhirnya yang dia setia Bapak Ibu Saudara. Itulah yang harus kita lakukan. Harus menjadi penuntun. Kita harus menuntun banyak orang. Yesus. Tuhan pun melakukan ini. Ada 3 fase Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. 3 fase Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Yang saya catat, fase yang pertama dia menuntun dengan tiang awan dan tiang api dalam Keluaran 13 ayat 21-22. Fase yang kedua menuntun dengan mengutus malaikatnya, Keluaran 23 ayat 10. Fase yang ketiga, Tuhan sendiri yang menuntun bangsa Israel. Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Jadi 3 fase Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau baca sekali lagi Daniel 12 ayat yang ketiga. Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Ini artinya kita memimpin orang untuk datang kepada Yesus. Supaya sampai dia bertobat. Amin Bapak Ibu. Tapi kita harus perhatikan soal bertobat itu bukan pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara. Melainkan itu pekerjaan dari Allah. Yang menjadi tugas kita hanya menuntun seperti saudara kembar saya. Saya tuntun karena dia tidak mengerti Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah saya praktik saya dapat kabar dia masuk sekolah Alkitab. Itu saya percaya karena pekerjaan Allah terhadap diri saudara saya ini. Sehingga dia sudah menjadi orang yang melayani Tuhan. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai orang percaya kita harus menjadi apa? Penuntun bagi banyak orang di tengah dunia Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ada upah bagi orang yang bersaksi dan memenangkan jiwa untuk Tuhan. Kata-kata saya terakhir begini Bapak Ibu Saudara. Terakhir. Kalau bilang terakhir jemaat semua senyum. Karena di mana-mana begitu. Kalau bilang terakhir, orang senyum. Bapak Ibu Saudara, hidup orang percaya harus seperti kompas, bukan jarum jam. Perhatikan, hidup orang percaya harus seperti kompas, bukan jarum jam. Kompas adalah petunjuk arah dan tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi jarum jam hanya terputar di situ terus. Jadi kehidupan orang percaya sekali lagi harus seperti apa? Seperti kompas yang akan menuntun orang kepada jalan kebenaran. Dalam bahasa kamus bahasa Indonesia, menuntun artinya mengarahkan kepada kebenaran. Itu sebabnya mari di penghujung akhir zaman ini kita perlu sekali apa? BBM. Sekali lagi di akhir zaman kita perlu apa? BBM Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bijaksana, bercahaya, menuntun. Ketiga hal ini harus kita perhatikan. Harus menjadi sikap kita untuk
menghadapi penghujung akhir zaman ini, sehingga di sana kita akan melihat hal-hal yang luar biasa akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini.